Hashem Adonai Harahaman Harahum Hatahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim. Rob kepada Allah. Tapi Rabbuhu Khomroh. Dalam tadi kata Musa itu ya. Itu bermakna Sayyid. Itu. Jadi ya repot tapi kalau orang gak paham itu apa ya, nggak tahu perincian itu, kita menjelaskan itu kalau kepada orang awam itu ya sulit juga. Saya juga nggak tahu dari tadi ngomong apa, saya nggak tahu ini. Makanya Pak Ustadz kan intinya tadi adalah ada Allah, ada Tuhan di depannya, kayak Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Nah makna Tuhan di situ apa? Itu kan sudah terlanjur beredar terjemahan itu satu. Nah kalau mau disamakan semua kata Tuhan itu, berarti kalau syahadat seperti apa? Tiada Tuhan selain Allah. Nggak mungkin sama dong pengertiannya. Nah ini kan membingungkan orang awam. Di sini sebenarnya kunci pertanyaannya begitu. Jadi gini, menurut saya begini ya. Ini sepaham juga nih dengan pengamaman seperti orang Yahudi ya. Kalau menurut saya. Jadi nggak. Sebentar, kata Yahweh itu bukan proper name menurut saya. Tapi menerangkan bagaimana itu. Tadi udah tambah ngawur ini Bang Ziyad. Nggak ada Yahweh, adanya Yehovah. Ya, Yahweh pun dia sudah proper name. Yahweh. Nah sekarang kamu ini gini, Tuhan itu sebenarnya menurut saya ya, itu menjelaskan bagaimana itu Allah. Waduh. Bagaimana Allah gitu. Sesuatu yang mesti disembah itu ya itu nggak penguasa kata itu Allah. Ini kata Tuhan ya, bukan kata ilah ya. Bukan kata ilah ya, bukan kata ilah. Saya lagi menjelaskan bagaimana Tuhan menurut perspektif bangsa Indonesia yang sepakati secara kebersamaan, gitu kan? Itu kan yang saya bahas itu, bukan mengartikan ilah dan Rob. Saya kurang paham itu. Saya simpul. Biar nggak melebar, Bang Jan, maaf. Topiknya tadi adalah apakah sama arti kata Tuhan syahadat yang ada kata Tuhannya dengan kata Tuhan yang ada dalam surat Al-Fatihah itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan. Ya kan? Tiada Tuhan itu apa? Tuhan maksudnya apa? Tuhan itu yang seperti yang Pak Ida bilang itu sesembahan. Oke, sesembahan. Ya kan? Kalau tiada Tuhan selain iya Allah. Udah, dikit-dikit Pak. Oke, kita kunci. Lihat syahadat adalah sesembahan. Di surat Al-Fatihah apa arti Tuhan? Yang mana? Nah, kalau alhamdulillah alamin, itu kan bukan membahas sesembahan. Makanya kalau Allah itu biasa disandingkan dengan ilah dengan Rob, itu rujuk kepada Allah kebanyakan. Tapi lihat konteksnya dulu. Kalau dalam surat Yusuf tadi ya Rabbahu Khomroh, itu bukan rujuk kepada Allah, ke Sayyid itu Tuhan itu. Ya, nah, kita harus tahu antara Rob dengan ilah. Tapi kebanyakan kalau Rob dan ilah itu dimaknai Tuhan, itu pasti rujuknya kepada Allah. Maksudnya Tuhan bukan Tuhan loh, gitu loh. Paham. Tapi ini kan membingungkan. Tadi kan topiknya gini, membingungkan orang awam dengan syahadat dan kata Tuhan dengan Al-Fatihah kata Tuhan. Karena pengertiannya itu berbeda, tapi tulisannya sama. Nah, maksud tadi sama Pak Indra itu telah kalau bisa dikoreksi, itu Tuhan diganti sembahan. Kalau di Al-Fatihah diganti dengan penguasa. Begitu maksudnya supaya nggak membingungkan orang awam. Tadi udah diputuskan sih bahwa memang terjemahan bahasa Indonesianya mulai syahadat sampai Al-Fatihah itu ada, mohon maaf, ada kekeliruan, kurang edukatif kepada orang-orang awam. Tapi kalau kayak Pak Ustadz yang ngerti, kan nggak semua sama Pak. Ini kan mau disamain dulu. Itu loh maksudnya tadi. Monggo yang lain dijelaskan. Assalamualaikum.
boleh ikut nimbrung. Boleh Bang. Nah, Boleh juga nih. ya. Halo. Silakan Bang. Jaringan. Iya, sebenarnya kita membahas tadi itu ya dari saudara Pak Idra ya. Dari segi sejarah bahwa kata Tuhan menjadi Tuhan itu memang benar. Sehingga nanti Tuhan itu bisa ditandingkan dengan Adon dan apa namanya Rab. Itu hilang. Kalau Boleh bisa nanya sih kan? langsung aja to the point itu loh. Saya boleh Ada nambah itu, ini. ada kata Tuhan. Halo, halo. Al-Fatihah ada kata Tuhan. Iya, Tuhan dengan Tuhan Langsung to the itu point-nya. Masuk. Nah, jadi coba ada yang itu berani nggak? kan Tuhan kan Ada yang berani nggak mengatakan terjemahan agak error? Kalau saya terjemahan error. ya nanti kita akan saya urut dulu ya dari awal dulu ya. Jadi kan memang ada sebuah hubungan antara majikan dengan apa ya? Kan di dunia ada hubungan antara orang bawah dan orang atas. Yang atas itu namanya majikan yang dipanggil tuan, dan yang golongan yang di bawah ada namanya hamba. Maka akan ini asalnya kan seperti ini. Nah, hubungan yang seperti ini tuan yang hanya yang simbolnya majikan dipanggil tuan yang hanya menguasai sebagian itu, maka untuk membedakan kepada penguasaan yang seluruh alam kan, lalu untuk membedakannya menjadi Tuhan kan, begitu dulu asalnya maupun seperti itu gitu loh. Pak, orang awam membaca terjemahan itu membingungkan Pak. Gini. Pak Hamdi. Saya sampaikan analogi ya. Seandainya Ledecker pada 1874 tidak memodifikasi Tuhan menjadi dua versi, yaitu Tuhan dan Tuhan, berarti Al-Fatihah diterjemahkan apa? Adalah puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, surah Yusuf ayat 1, dan salah satu dari kalian akan mempersembahkan minuman kepada tuannya. Nah, orang akan bisa bedakan, ini Fir'aun Tuhan, oh Tuhan Mesir, seluruh alam, oh Allah. Jadi tidak bermakna sesembahan, enggak. Tapi ketika wa ilahukum, nah kita terjemahkan apa? Dan sesembahan kalian, ilahun wahid, sesembahan yang satu, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan selain dia. Kan enak, udah jelas. Oh, berarti nggak boleh nyembah selain Allah. Enak itu. Enggak, sebenarnya itu gini. program pemerintahan nggak bisa masuk. Jadi sekarang mungkin kata Tuhan itu bukan diartikan, bisa diartikan begini, sudah pandangan orang, untuk membedakan makhluk dengan selain untuk membedakan esensi. Pak, langsung aja to the point Pak. Kata Tuhan kalau Sebentar, Tuhan to the lain, point ya. aja, ini sebenarnya ini kan terjemahan Ini susah. Bang Andi, ya. Bang Andi, satu Jadi, sisinya begini, kalau kata Tuhan itu kalau kita tarik dari mengaju akar dengan gini, kalau menurut saya gini, kata Tuhan dalam Indonesia, bahasa Indonesia ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu, Tuhan itu seluruh orang Indonesia mewakilinya itu adalah mengatakan bahwa Tuhan itu yang dimaksud Sang Pencipta, yang holik. Kalau Tuhan, ya pemahaman di Indonesia, Tuhan itu adalah makhluk. Itu aja sederhananya sebenarnya. Itu. Iya, problemnya dalam bahasa Arabnya sama-sama Rob. Kalau Anda Ustadz, iya Anda bisa jelaskan, orang awam nggak bisa bedakan. Makanya kan bukan di pemahaman di bahasa Indonesianya dirubah berarti kan. Berarti Pak. Gini. Iya, berarti Kalau terjemahan Rob, ini masih butuh guru. Udah betul Masa kalau gua ikutin terjemahannya. gini. Nah, itu yang Iya, menerjemahkan iya, itu iya, makanya iya. orang yang harus Iya, mengerti, seperti Pak Ustadz Tata, Pak Indra yang udah ngerti nih, iya kan? Iya, Mengartikan makanya Rob itu. untuk terjemahan untuk orang awam, sajikan terjemahan yang paling mudah. Orang awam jangan langsung dikasih tafsir, bingung. Oh, kalau menurut saya gini itu, mau saya gini sih. Kalau kesimpulannya, kalau Indonesia, kalau Tuhan itu umumnya ya pencipta langit dan bumi, yaitu Allah itu, gitu loh. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu ternyata ada lafadz yang mustarok. Nah, lafadz yang mustarok ini kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, seharusnya orang Jawa yang gusti itu baru ada mustaroknya.
Tapi ternyata udah disepakati, seluruh Indonesia tahu kalau Tuhan itu memang ya Allah sudah, gitu loh. Pencipta langit dan bumi. Gitu aja intinya. Betul. Iya, Gitu loh. betul. Oke, saya tanya Ketuhanan yang satu-satu. Maha Esa gitu loh. Itu Bentar, kan Pak, jangan kata- ke Pancasila dulu, Pak. Gini, Saya tanya gini, satu-satu gini. dulu. Gini, saya kasih Sebentar, Pak kesempatan Indra, bicara biar cepat. saya- Aku mau Nah, Kalau berangkat. kalau di pesantren tuh begini kalau mengartikan la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan yang Saya mau- disembah, tapi ketika Rabbil Alamin Tuhan yang menguasai, begitu memaknainya kalau di Iya, paham, Pak. Jadi saya mau bertanya sebelum mandi, mau berangkat. Jadi kata Tuhan di syahadat itu masih dipertahankan atau diganti? Atau Ngapain ditambah? diganti, Bang Penekanan. Andi? Gimana sih? Hah? Itu Apa? sudah, tidak ada mau diganti gimana? Sudah benar. Benar ya? Oke, benar Tuhan di situ. Biar Artinya ya. apa, Pak? Tuhan. Sebentar dulu. Artinya Tuhan di situ di syahadat apa, Pak Ustaz Tata? Apanya? Nah iya, la ilaha Disyahadat. illallah, la ilaha bihaqqin illallah. Nah memang kalau Enggak, memang bahasa Indonesianya, Pak. iya Tuhan yang disembah, Nah. tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, bihaqqin dengan sebenarnya, illallah. Makanya ada illah, ada la nafi, ada illah isbat, menetapkan. Nah, udah jelas, jangan dibuat repot. Oh ya, gini Ustadz Tahta, Iya. Ustadz Tahta gini. Kedua, Kata satu lagi Tuhan nih. dalam bahasa Indonesia pertama kali dikenalkan oleh Ledecker, yaitu untuk membedakan antara Adon dalam bahasa Ibrani kepada Hashem, yaitu Adonai, dengan Adon kepada manusia, yaitu Adon, atau dalam bahasa Yunaninya pun ada Kurios dua-duanya, untuk membedakan yang yang menguasai seluruh alam dengan manusia yang dimuliakan, makanya Tuhan dan Tuhan. Jadi Ledecker ketika pertama kali memperkenalkan kata itu, Tuhan itu sama sekali artinya bukan yang disembah, tetapi artinya penguasa. Nah, penguasa ini ada yang besar, ada yang kecil. Penguasa yang besar seluruh alam Tuhan, tapi penguasa misalkan raja, presiden itu Tuhan. Jadi Ledecker ketika pertama kali memperkenalkan kata Tuhan dan Tuhan, kata Tuhan dipilah menjadi dua, menjadi Tuhan dan Tuhan, itu untuk menunjukkan kekuasaan yang lebih besar dan yang lebih kecil. Nah, kalau diterjemahkan dalam Rabbil Alamin ya cocok, ya kan, penguasa Tuhan. Oke. Tapi kalau diterjemahkan untuk ilah nggak cocok, karena Ledecker sendiri memperkenalkan Tuhan dan Tuhan itu bukan sebagai sesembahan tapi sebagai kekuasaan. Makanya saya lebih tepatnya paling enak kalau la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. La ilaha illa bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, kan enak buat orang awam. Oke. Tapi gini, kalau begitu Pak Indra, Sat- Pak Indra gini. Sekarang gini, terakhir nih, Pak Indra. Sekarang kan yang jadi masalah itu, Ledecker mungkin benar mengatakan itu. Tapi di LAI ditransformasikan kepada pihak yang salah. LAI Jadi, salah. seperti kenapa? Salah. Seperti Yohanes Jangan 13, Tuhan juga bentar. ikutan salah. Yohanes 13 ayat 16 dikatakan, Kurios itu dikatakan sebagai Tuhan. Iya kan? Yohanes 13 kali, Pak. bukan artinya kan Pak Indra itu sendiri mengatakan itu awalnya memahami Sebentar. Kalau kita bicara konteks linguistik Sebentar. atau balaghah bahasa, kita tidak menguasai ilmu balaghah susah. Karena kita mau sampai ke gramatikal apapun ditolak karena nggak ada angan-angan dia untuk paham. dia paham Jadi gitu. begini, Pak. Makanya ketika Anda mengatakan kurios, Anda pahami dulu kurios itu apa. Waduh, jangan melebar Adon dah. itu apa? Adonai Langsung apa? ini kan saya tadi- Rob kepada Allah itu apa? Rob kepada apa? Sebentar. Sehingga kita bisa Begini. tarik akarnya gitu. Tadi awalnya itu Topiknya Bang ini tadi Andi, kan terjemahan. ya, Maaf nih, ada dua nih belum dijawab, kok diputer sih? Jangan diputer dong, langsung to the point gitu loh. Butuh waktu 10 menit kok diputer gitu. Sorry nih. Makanya Terjemah. saya pakai Terjemah, nahu Ustaz. aja ya. Terjemahan. Ya, kita terjemahan aja dulu. Ini kan untuk orang awam yang kita omongin. Kalau Pak Ustadz paham, semuanya paham gitu loh. Ini kan untuk pembelajaran untuk orang awam bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itu kan bahasa Indonesianya begitu. Dan di Al-Fatihah Allah Tuhan seru Ya, apa itu udah, Allah gitu ya. gini. Nah itu. Kita langsung Arabnya Jadi, saja ya. bahasa Indonesia. Langsung Arabnya. Kata Ya, ilah ya, dalam Pak. nahu, tata bahasa Arab merujuk kepada Tuhan yang disembah.
Sedangkan kata Rabb dalam nahwu, kata tata bahasa Arab, merujuk pada Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan. Dan kata ini ilah dan Rabb merujuk oknum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah Rabb kan. Gitu Arabnya. Iya. Makanya lah yang tentu saja mengatakan tentu saja Rob dan Tuhan yang disembah Allah dua-duanya gitu. Iya, itu kalau orang tapi orang adat tidak ada Tuhan selain Allah. Kan mereka berhala tidak ada, tidak ada. Kenapa? Gitu. Kenapa Kak langsung aja syahadat ya empat disembah? Ya. Langsung aja. Ya. Coba. Ada yang Pak Haji, ini sama Bagaimana itu memang nilai maknanya. Hanya saja posisi seperti semua. Rob itu tua, itu mutarok nanti yang Itu orang kayak Ustaz Tahta tahu orang Arab gimana? Nah, Pak ngerti nggak sih tadi? Yaudah. Orang awam. Tolong dijelaskan arti kata Tuhan di syahadat, arti Tuhan di maksud bahasa Indonesia dulu. Coba terjemahkan dulu deh bahasa Indonesia. Satu deh ada Tuhan. Di Al-Fatihah Tuhan. Kalau syahadat tiada Tuhan yang berhak untuk disembah Allah kecuali Allah. Maksudnya apa? Cuma Allah Tuhan satunya. Yang lain itu tidak, bukan Tuhan itu. Gitu. okay. Nah, Terus itu alhamdulillah alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa kau di situ tidak pakai ilah semesta alam? Ya karena ini membahas tentang penciptaan, yang menciptakan. Tapi rujuknya tetap kepada Allah. Itu aja di berepot. Iya kalau Pak Ustaz mah gampang. Jadi gini, coba kalau versi terjemahan saya. Assalamualaikum. Coba panggil Terjemahan saya coba, versi terjemahan saya. Jadi, Waalaikumsalam. dalam Indonesia itu kan artinya kan tuan. Tuan itu bisa orang yang dimuliakan, bisa penguasa. Ya kan? Bisa dimuliakan, bisa penguasa. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, saya terjemahkan. Segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam. Nah, syahadat saya terjemahkan, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Oh, berarti selain Allah nggak bisa disembah. Kan lebih enak. Nah ini, ya lebih enak. Kan gampang tuh the point sebenarnya. Orang awam. Ya enggak, tapi tidak sesuai dengan tatan bahasa Arab nanti. Nah, justru paling tepat itu, paling tepat. Itu kan menurut kamu sih. Loh, bukan cuma saya. Banyak ulama-ulama Boleh yang saya kemudian ngomong mengikuti bentar? seperti itu. Silakan Pak Dani. Karena kata Tuhan itu awalnya dari ledek. Ya, ini kan bahasa Tuhan Gini aja. dari asalnya Saya kata mau bertanya Melayu. dulu. Karena Enggak, kata Melayu ntar dulu Pak. karena sebentar. Apa Karena perbedaan? ini kan Ada bahasa persamaan? Melayu. Ini ada sejarahnya. Coba ya. Kata Tuhan. Tukang ojek ngerti sejarah nggak Pak Dani? Pak Dani, tukang ojek ngerti sejarah Tidak. itu nggak? Tidak, dia tidak akan ayo. mengerti. Ya tidak, ini Makanya- kan untuk orang awam Pak. Coba dipahami dulu, coba dikasih kesempatan dulu Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba gimana Pak Dani? Nah, silakan Pak Dani. Ya, karena saya kan pertama saya ini asli orang Melayu. Itu pertama kali. Jadi, di dalam nenek moyang kita, di saat istilah Tuhan itu terwujud, terucap
Pak Dani, Dikala saya sebentar koreksi dulu, Pak Dani. kita ambil Bahasa Melayu itu sekarang bukan menjadi suku. Bugis, Jawa, Papua, Madura bisa Melayu. Jadi yang tahu bahasa Melayu bukan cuma orang Melayu doang, orang Dayak juga tahu bahasa Melayu. iya. Makassar tahu, Jawa tahu. Jadi bahasa khas, tapi itu sudah diketahui secara itu Pak Dani. Ya, nanti. Jadi begini, apa namanya? Kita dulu kembang Islam. Timbulnya Islam sama perlak ya, itu masih menggunakan bahasa Aceh. Yang terjadi secara menyeluruh beberapa juga di Islam. Maaf sekali. Ini tanyanya Pak. Dulu di hari ini. Kalau itu sesama Muslim itu musyawarah yang enak. Saya benarkan. Kan? Nusantara apa mau ya Islam macam dan tentang itu. Kemudian di saat di Islam tentang yang di Dan hidup kalau saya selain Allah, apa arti Tuhan selain Allah? Apa Dani? dari Allah. Itu pada hanya pemilah enggak Pak. Tuhan yang Pak. menyebut pun kalau tadi kan mana tadi dalam bahasa mustahil ini Arti Kristen
Iya. Firaun Ada ini ada nih gini terus. Musa semesta Quran kan Musa pendapat ya punya ya nah ya maksudnya Firaun kira udah ada Kalau